Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Gibran Maulana. Saya Alfarid Pratama. Nama saya Muhammad Fakih Subakri. Di sini berdirinya kami akan mempresentasikan terkait korosi pada SS316L. Korosi merupakan salah satu permasalahan di produk baja. Baja sendiri merupakan penjelasannya itu salah satu material logam yang banyak diaplikasikan dalam dunia industri. Ketahanan korosi pada SS316L ini dipengaruhi oleh unsur paduan yang terkandung di dalamnya seperti nikel, krom, dan magnesium. Kemudian ketiga unsur tersebut akan berdampak pada sifat ketahanan korosi. Baja nikel laterit adalah baja yang diolah dari biji nikel laterit kadar rendah. Baja ini dapat digolongkan ke dalam baja paduan rendah dengan kandungan nikel dan kromium lebih sedikit dibandingkan stainless steel. Kemudian baja tahan karat austentik adalah baja yang mempunyai ketahanan korosi yang baik, sifat bentuk dan sifat non ferromagnetik. Pada suhu rendah sering dimanfaatkan dalam aplikasi kriogenik. Baja tahan karat austentik sendiri mengandung kromium dan nikel dengan nomor seri 300 sampai 200 untuk kromium, nikel, dan mangan. Meskipun stainless steel merupakan baja tahan karat, tetapi masih dapat terserang korosi. Next. Ya. Biological corrosion. Korosi biologis mengacu pada kerusakan bahan logam atau non-logam yang disebabkan oleh pengaruh mikroorganisme yang berada di air limbah atau dinding pipa dalam bagian dalam. Jenis korosi ini biasanya disebabkan oleh adanya bakteri dalam bentuk biofilm yang menempel pada permukaan bagian dalam sistem perpipaan. Korosi biologis terjadi terutama karena pembentukan gas hidrogen sulfida yang dihasilkan oleh aktivitas metabolisme mikroorganisme yang alami yang hidup di dalam air atau air limbah. Begitu gas sulfida muncul ke permukaan, mereka bereaksi dengan udara dan uap air untuk membentuk asam sulfat yang sangat agresif terhadap bahan logam dan non-logam. Korosi biologis biasanya dapat dilihat dalam bentuk pitting atau retak tegangan sulfida pada dinding bagian dalam sistem perpipaan. Metode yang paling umum untuk memerangi jenis korosi ini meliputi 1. Pembersihan dan perawatan rutin. 2. Menggunakan inhibitor korosi yang diformulasikan untuk mencegah pertumbuhan bakteri, misalnya benzalkonium klorida. Yang ketiga, mencegah stagnasi dengan memastikan drainase sistem yang tepat. Next. Hal-hal yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin terjadi. Korosi akan Semakin cepat terjadi. 2. Kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan film pada logam, maka Akan mempercepat korosi karena logam kehilangan lapisan. 3. pH. Pada pH yang optimal, maka korosi akan semakin cepat. 4. Kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat, maka reaksi oksidasi akan mudah. 5. Kelembaban ruang udara. Next. Logam non-ferro. Logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi, Fe. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan pada logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan, kecuali logam non-ferro murni seperti emas, platina, dan perak, karena sudah memiliki sifat yang baik, misalnya ketahanan kimia, daya tahan listrik yang baik serta cukup kuat. Sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni
tetapi harganya sangat mahal. Ketiga, jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses dan laboratorium, di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan jenisnya. Logam fero juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non fero berat yang sering digunakan untuk bantuan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sedangkan dari logam non fero ringan antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya. Logam non fero dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, logam berat adalah apabila berat jenisnya lebih besar dari 5 kg per diameter kubik, misalnya nikel, kromium, tembaga, timah hitam, timah putih, seng, dan sebagainya. Yang kedua, logam ringan adalah apabila berat jenisnya lebih kecil dari 5 kg per diameter kubik, misalnya aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, barium, dan sebagainya. Yang ketiga, logam mulia adalah logam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, digunakan untuk keperluan khusus, misalnya untuk alat tukar uang, perhiasan, dan aksesoris lainnya, misalnya emas, perak, platina. Yang keempat, logam refraktori atau logam tahan api. Logam tersebut biasanya digunakan sebagai unsur paduan untuk alat-alat listrik, silinder lain pada motor, bakar, torak, dan alat-alat lainnya yang memerlukan ketahanan panas, misalnya wolfram, molybdenum, titanium, dan zirconium. Yang kelima, logam radioaktif, yaitu logam yang memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, misalnya uranium, plutonium, dan radium. Sifat mekanik logam non fero pada umumnya kurang baik, akan tetapi dapat diperbaiki dengan memadukannya. Kebanyakan dari logam non fero adalah tahan korosi karena adanya lapisan oksida yang kuat, sedangkan beberapa logam non fero mempunyai daya pengantar listrik dan daya pengantar panas yang baik. Selanjutnya itu non logam. Non logam sendiri yaitu kumpulan unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu semakin gampang menarik elektron valensi dari atom lain daripada berpasangan. Dan yang termasuk dalam non logam itu ada halogen, gas agung, dan 7 unsurnya berikut, yaitu hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, dan selenium. Sebagian besar non logam ditemukan pada ronde atas tabel periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada ronde kiri atas bersama logam alkali. Tidak seperti logam yang merupakan konduktor listrik, non logam kebanyakan bersifat insulator atau semikonduktor. Non logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam atau ikatan kovalen dengan non logam lainnya. Oksigen non logam bersifat asam. Lalu sifat unsur non logam. Berikut ini sifat dari unsur non logam yang perlu kamu ketahui diantaranya. Non logam memiliki sifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain dibanding melepaskannya. Pada suhu kamar, non logam dapat berwujud zat gas, cair, dan padat. 1. Non logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam, atau ikatan kovalen dengan non logam lainnya, serta oksida non logam bersifat asam. 2. Non logam memiliki warna yang tidak mengkilap dan tidak dapat ditebak seperti logam. Lalu 3. Non logam merupakan pengantar panas dan listrik yang buruk. Lalu 4. Non logam memiliki warna yang tidak mengkilap dan tidak dapat ditebak seperti logam. Lalu jenis unsur non logam. Berikut ini jenis-jenis unsur non logam yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia yang termasuk salah satu jenis unsur non logam yang memiliki simbol A dengan nomor atom 1. 2. Karbon. Karbon adalah unsur kimia termasuk
jenis unsur non-logam yang mempunyai simbol C dengan nomor atom 6 pada tabel periodik. Lalu nitrogen. Nitrogen adalah unsur kimia dengan nomor atom 7 yang termasuk jenis unsur non-logam dan mempunyai simbol N. Lalu selanjutnya fosfor. Fosfor adalah unsur kimia yang termasuk dalam non-logam yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15 pada tabel periodik. Lalu oksigen. Oksigen adalah unsur kimia yang termasuk jenis non-logam dengan lambang O dan nomor atom 8 dalam tabel periodik. Dan perbedaan unsur non-logam dan unsur logam. Berikut ini perbedaannya. Pertama, 1. Non-logam pengantar listrik yang buruk dan jumlah elektron kulit terluar umumnya 4-8. Sedangkan logam pengantar listrik dan panas yang baik serta dapat kehilangan elektron. 2. Non-logam transparan dan merupakan perantara pengoksidasi yang baik, sedangkan logam mengkilap di alam dan mudah berkarat. 3. Non-logam memiliki elektronegatifan yang tinggi dan tidak dapat ditempa. Lalu selanjutnya non-logam tidak elastis, mudah mendapatkan atau kehilangan elektron valensi, sedangkan logam bersifat elastis dan merupakan agen reduksi yang baik. Selanjutnya, non-logam padatannya rapuh dan membentuk oksida asam setiap kali mereka bersentuhan dengan oksigen. Sedangkan logam memiliki padatan dan titik leleh yang tinggi juga membentuk oksida basa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.